Nah, sekarang kita masuk pada materi sejarah pasar modal. Nah, sejarah pasar modal itu secara historis adalah jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi pasar modal atau bursa efek itu hadir sejak zaman kolonial Belanda. Dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia, pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial ataupun yang disebut dengan VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, jadi perkembangan dan pertumbuhan pasar tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan ada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh faktor adanya Perang Dunia yang pertama dan Perang Dunia yang kedua. Jadi adanya perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jadi pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, secara singkat, sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia itu diawalin pada bulan Desember tahun 1912, di mana bursa efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1914 sampai 1918, bursa efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia yang Pertama. Pada tahun 1925 sampai 1942, bursa efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan bursa efek di Semarang dan Surabaya. Jadi awal tahun 1939 adanya isu politik atau Perang Dunia yang kedua di bursa efek. Nah, tahun 1942 sampai 1952, bursa efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia yang kedua. Tahun 1956, program nasionalisasi perusahaan Belanda, bursa efek semakin tidak efektif. Tahun 1956 sampai tahun 1977, perdagangan di bursa efek itu vakum. Jadi, tanggal 10 Agustus 1977, bursa efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Jadi, bursa efek Jakarta dijalankan di bawah Bapepam atau Badan Pelaksana Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandain dengan Go Public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. Jadi pada tahun 1977 sampai 1987, perdagangan di bursa efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 itu hanya mencapai 24 emiten saja. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibanding instrumen pasar modal. Nah, tahun 1987 ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 atau dikenal dengan Pakdes 87 yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia. Tahun 1988 sampai 1990, adanya paket deregulasi di bidang perbankan dan pasar modal diluncurkan, pintu BEJ terbuka untuk asing. Tanggal 2 Juni 1988, Bursa Paralel Indonesia atau disingkat oleh BPI mulai mengoperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek atau PPUE. Sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer.
Jadi kita lihat pada Desember 1988, pemerintah mengeluarkan paket Desember 88 atau dikatakan dia Pakdes 88 yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. 16 Juni 1989, Bursa Efek Surabaya mulai beroperasi dan dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya. 13 Juli 1992, adanya swastanisasi BEJ, Bursa Efek Jakarta. Jadi Bappepan, Badan Pelaksana Pasar Modal, berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ, yaitu Bursa Efek Jakarta. Nah, di 21 Desember 1993, adanya pendirian PT Pemeringkat Efek Indonesia atau dikenal dengan PEVINDO. Tanggal 22 Mei 1995, sistem otomasi perdagangan di Bursa Efek Jakarta dilaksanakan dengan sistem komputer JATS atau Jakarta Automated Trading System. 10 November 1995, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Jadi undang-undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996. 1995, Bursa Paralel Indonesia merger bergabung dengan Bursa Efek Surabaya. Jadi 6 Agustus 1996 adanya pendirian Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Di 23 Desember 1997 adanya pendirian Kustodion Sentra Efek Indonesia atau KSEI. Di 1 Juli tahun 2000, sistem perdagangan tanpa warkat atau scripple trading mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia. Jadi 28 Maret 2002, Bursa Efek Jakarta mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh atau remote trading. Nah, 9 September 2002, penyelesaian transaksi T+4 menjadi T+3. 6 Oktober 2004 adanya perilisan stock option. 30 November 2007 adanya penggabungan Bursa Efek Surabaya ke Bursa Efek Jakarta dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI yang selama ini kita kenal. Nah, 8 Oktober tahun 2008 adanya pemberlakuan suspensi perdagangan. 10 Agustus 2009, pendirian Penilai Harga Efek Indonesia atau PHEI. 2 Maret 2009, adanya peluncuran sistem perdagangan baru PT Bursa Efek Indonesia. Agustus tahun 2011, adanya pendirian PT Indonesia Capital Market Electronic Library atau ICAMEL. Januari tahun 2012, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Desember 2012, adanya pembentukan Securities Investor Protection Fund atau SIPF. 2012, adanya peluncuran prinsip syariah dan mekanisme perdagangan syariah. Di 2 Januari 2013, adanya pembaruan jam perdagangan. 6 Januari 2014, penyelesaian kembali lot, size, dan trade price. 12 November 2015, adanya launching kampanye Yuk Nabung Saham. 10 November 2015, Teach Me bergabung dengan ICAMEL. 2015, tahun diresmikannya LQ45 Index Futures. 2 Mei 2016, adanya penyesuaian kembali tick size. 18 April tahun 2016, adanya peluncuran IDX Channel.
Desember 2016, pendirian PT Pendanaan Efek Indonesia atau PEI. 2016, adanya penyesuaian kembali batas auto-rejection. Selain itu, pada tahun 2016, BEI ikut menyukseskan kegiatan amnesti pajak serta diresmikannya Go Public Information Center. 23 Maret 2017, adanya peresmian IDX Inkubator. 6 Februari 2017, relaksasi margin. 7 Mei 2018, pembaruan sistem perdagangan dan new data center. 26 November 2018, adanya launching penyelesaian transaksi T+2 atau T+2 settlement. 27 Desember 2018, adanya penambahan tampilan informasi notasi khusus pada kode perusahaan tercatat. April 2019, PT Pendanaan Efek Indonesia mendapatkan izin operasional dari OJK. Mungkin inilah sejarah singkat perkembangan pasar modal di Indonesia. Oke, thank you. Assalamualaikum.